Halo, selamat pagi semua calon-calon pengantin yang berbahagia. Jadi kali ini di podcast bareng Luna Nova Wedding Organizer. Jadi kita akan mengulik seputar wedding organizer, apa itu wedding organizer dan apa aja sih yang kita perluin sebelum menikah. Jadi kita akan bahas sebahas-bahasnya. Jadi sedalam-dalamnya dong. Oke. Ini kita sudah bareng Mas Tio Deki. Ya. Oke. Ini pakarnya dunia WO. Iya bukan? Enggak. Enggak ya. Jadi saya di Luna Nova WO ini sebagai salah satu project leader, kemudian jadi marketing juga tuh. Oke, ternyata tim marketing. Jadi perlu kita ketahui ya teman-teman, untuk marketing dari Luna Nova WO itu banyak dan apa ya? Itu sangat-sangat menarik teman-teman kita bahas di sini. Jadi mungkin kita akan bertanya banyak atau sedikit ini, Mas Tio Deki. Oke, mungkin nanti untuk pertanyaannya nggak apa-apa, ada beberapa, tapi untuk penayangan dan sebagainya mungkin bisa di-cut setiap topik. Oh, jadi supaya teman-teman penasaran dong. Oh, oke. Jadi apapun itu nanti kita bikin per part-part gitu ya. Iya, lagian kan nanti selain saya nanti juga ada Mas Ilham, kemudian ada Mbak Nisa Wulan, kemudian maybe ada teman-teman yang lain yang nanti akan memberikan informasi tentang dunia per-WO-an pastinya. Oke. Nah, ini langsung saja ya teman-teman kita bertanya kepada Mas Tio Deki. Gimana? Untuk pertanyaan pertama nih, yang banyak ditanyakan dari klien-klien kita, yaitu ini misal saya bawa MUA sendiri, apakah bisa ya Kak? Jadi dari paketan itu ternyata dia udah pesen untuk MUA sendiri, Kak Tio Deki, gimana? Oke. Jadi untuk itu biasanya merujuk pada paket all in Mas Rizky. Jadi kenapa ada pertanyaan seperti itu muncul? Karena dari Luna Nova WO kita juga menyediakan paket all in. Nah, kebetulan paket all in yang sekarang masih berlaku itu memang belum kita upgrade karena ada beberapa pertimbangan ya dari tim marketing sendiri. Kita masih di angka 30 juta. Oh, 30 juta. 30 jutaan itu teman-teman calon pengantin yang sudah mempersiapkan semuanya itu sudah bisa mendapatkan yang pertama ada tim WO, kemudian ada dokumentasi. Nah, ini salah satunya MUA, kemudian dekorasi dan ada MC sama sound system tuh Mas Rizky. Nah, dari situ biasanya salah satu pertanyaan yang paling sering muncul dari calon pengantin putri memang itu. Nah, dari kita tetap bisa mengakomodasi. Artinya karena dari 30 juta itu kan sebenarnya kalau logikanya kalau dipisah-pisah sebenarnya nggak ketemu Mas Ame 30 juta. Artinya 30 juta itu sebenarnya sudah paket bundling. Nah, itu memang sudah lumayan murah kalau saya bisa bilang dengan spesifikasi dan dengan vendor-vendor yang kita ajak kerjasama dong. Artinya nanti teman-teman semuanya bisa cek di Instagram, kemudian di kontak person yang tersedia seperti apa paketnya, dan kemudian vendornya siapa aja yang bekerja sama. Itu untuk harga 30 juta kita sudah bisa bikin event selain venue dan catering. Itu menurut saya juga sudah sangat-sangat terjangkau. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan. Dari MUA tadi ketika sudah bawa atau sudah booking sendiri, itu tidak masalah. Cuman biasanya nanti untuk pengurangan dari harga itu nanti juga kita sesuaikan karena ini termasuk paket bundling. Jadi kita tidak, contoh nih Mas Rizky. Jadi misalnya kita ada dekorasi misalnya 6 juta, kemudian foto paket basic Luna Nova Studio kan 6 juta. Kemudian ada paket misalnya dari Mbak Puspitania atau Mbak Kencono Ayu itu misalnya untuk pengantin dan orang tua itu misalnya sekian juta. Itu kita gabung tidak. Jadi dari semuanya kita gabung dan itu kita diskon alias itu sudah paket bundling. Jadi nanti pengurangannya juga mungkin tidak akan sebesar ketika harga MUA yang asli, harga aslinya. Tapi nanti semuanya tetap bisa kita mainkan di
Bri supaya lebih mesra kan. Nanti jadi Jadi buat seperti itu. teman-teman, mungkin kalau merasa bingung dengan maksudnya kita jabri-jabrian, boleh langsung ketemu sama tim. Oh pasti. Dan Mau ketemu di mana aja kita layanin. oh aduh. Yang penting jangan malam-malam banget. Oke, malam-malam banget kita nggak enak sama kliennya. Kalau kitanya sih nggak masalah sebenarnya ya kan. Oke, next. Mungkin kalau ada lagi. Dan untuk pertanyaan kedua, Oke. teman, jadi banyak banget yang tanya, Kak, bisa nggak kalau akad dan resepsi itu misal beda hari dan itu kena charge berapa ya sekitar segitu? Oke. Ini sebenarnya Mas Rizky, sebelum corona atau sebelum pandemi ini muncul, rata-rata khususnya yang di daerah yang tidak terlalu kota itu memang rata-rata karena biasanya ada sangkut pautnya sama perhitungan hari, kebanyakan hampir 50-50 malah mungkin lebih itu acara akad dan resepsi memang beda Mas. Nah kita merujuk pada pengalaman dari Lunanova Studio, kita ngehandle dokumentasi mulai dari tahun 2010-11 tuh. Nah tapi setelah adanya pandemi itu semuanya kita bikin atau dibikin oleh si pemangku hajat itu benar-benar seringkas mungkin dan seefisien mungkin. Jadinya kebanyakan sekarang akad dan resepsi berbarengan dalam satu hari. Nah tapi namanya juga setiap klien mempunyai background keluarga yang berbeda-beda, pasti ada aja yang akad dan resepsi beda. Nah pertanyaannya adalah bisakah Lunanova WO ngehandle itu, dan kedua apakah ada charge-nya? Betul? Betul. Yang pertama kita langsung jawab bisa dong, pasti bisa. Nah untuk yang kedua charge-nya itu seperti apa? Tergantung acara di akadnya Mas. Ada dua macam. Nah selama ini yang kita sering temui untuk acara akad ketika berbeda hari itu, yang pertama biasanya yang diundang adalah keluarga inti aja atau keluarga dekat atau sanak saudara yang dekat. Biasanya ini di range jumlah antara 50 sampai 100 Mas. Nah dengan jumlah itu sebenarnya teman-teman calon pengantin tidak harus booking Lunanova WO timnya itu satu paket seperti pada saat kita ngerjakan wedding full. Artinya kalau di angka jumlah undangan itu 50 sampai 100 atau jumlah tamunya 100, kalau undangannya 50 kan 100 tuh perkiraannya, itu kita bisa hanya memakai 2 sampai 3 tim. Artinya casnya kan juga berbeda. Nah untuk besaran nominalnya nanti bisa langsung Jabri Mas Rizky atau Mas Ilham atau mungkin saya. Jadi tergantung acaranya. Kalau yang kedua tadi sebelum saya bilang, kalau acaranya juga undangannya banyak dan dari situ kita melihat oh ini harus dihandle dengan full tim, nah otomatis 2 kalinya casnya. Karena memang beda hari dan kita dalam memberikan pelayanan sesuai dengan SDM yang kita bawa juga otomatis kan 2 hari seperti itu Mas. Nah, baik lagi teman-teman, ini di pertanyaan selanjutnya, yaitu Kak, ada nggak sih referensi tempat yang harganya itu menengah ke bawah? Artinya terjangkau lah ya. Nah, benar itu. Sebenarnya kata-kata menengah ke bawah itu untuk zaman sekarang mungkin kurang etis ya. Artinya terjangkau. Benar. Dengan kata lain siapapun terjangkau untuk memakai tempat itu. Bukan begitu? Ya, Oke. Nah, kebetulan sekali kalau untuk area Bantul dan sekitarnya kita memang sudah sedikit banyak sudah membangun relasi dengan venue-venue yang ada. Dari mulai Bantul Barat, Bantul Selatan, Bantul Timur, seperti kemarin ada satu lokasi yang kita sudah ngobrol, yaitu apa kemarin yang kita TM itu Dorogiri. Nah itu kan lumayan belum lama dan sebenarnya kita sudah masuk untuk membuat kerjasama. Nah itu tentunya bisa jadi referensi buat teman-teman pengantin semuanya.
Benar teman-teman. Nah. Jadi Indologi ini termasuk venue baru kan di Bantul, dan itu ada joglo, ada juga outdoornya, jadi cocok banget yang mau main wedding outdoor nanti di situ juga bisa. Itu cakep banget sih. Oke. Jadi kalau untuk yang tempat-tempat venue yang memang sudah terkenal di Bantul, itu secara otomatis kita pasti sudah ada relasi, atau kita juga sudah membangun relasi dengan venue-venue tersebut. Artinya dari range harga berapapun, atau teman-teman calon pengantin mau tanya referensi selama itu di Bantul, sepertinya kita sudah 80% lah, kita sudah menguasai lapangan. Artinya kita sudah ada lah relasi di situ, dan rata-rata juga kita pernah tuh bikin event di situ, Mas. Jadi kalau untuk di Bantul itu emang bisa dibilang kita udah khatam ya Pak. Ya khatam lah. Khatam itu. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau booking, jadi misal tanya-tanya untuk venue, misal aman outdoor atau indoor, nanti langsung tanya itu bisa. Jadi kita bantu cari. Nah, ada kelanjutannya. Tapi kalau untuk venue-venue di Jogja, ya bisa dibilang 50-50. Karena Mas Rizky, bukan apa-apa, kita sudah ada kerjasama dengan venue ini dan sebagainya. Muncul lagi baru. Wow, sangat pesat sekali kalau di kota. Dari mulai hotel, kemudian homestay, bahkan villa, kemudian ada lagi benar-benar restoran, semuanya bisa untuk venue wedding. Nah itu, tapi teman-teman pengantin tetap jangan khawatir, Mas, kita pengen venue itu, lah kita jabanin, kita yang beresin juga nggak masalah. Benar banget. Pastinya lewat kita harganya pasti lebih terjangkau dong daripada teman-teman pengantin konfirmasi langsung. Pasti tentunya seperti itu. Oke. Lanjut untuk di pertanyaan keempat. Oke. Kak, semisal seserahan itu jam 7, akadnya jam 8, dan resepsi itu jam 9. Tapi ganti baju bisa nggak sih Kak? Kayak gitu. Oke. Nah, kalau pertanyaan yang keempat ini sebenarnya pertanyaan teknis. Pertanyaan teknis itu seperti apa sih? Jadi yang dimaksud pertanyaan teknis, misalnya nih kita seserahan jam 7 pagi, akad jam 8, kemudian resepsi jam 9. Nah, teman-teman calon pengantin yang belum pernah menikah, dan pastinya belum pernah menikah dong. Masuk ya pernah menikah, calon kan. Nah, perlu diketahui untuk acara akad nikah yang benar-benar terkondisi dengan bagus itu biasanya minimal di 45 menit, Mas. Untuk ganti baju itu? Bukan, untuk acara akad. Untuk akad. Iya nggak sih? Benar. Nah, nanti itu belum lagi kalau dari tamu atau dari keluarga dekat pengen foto. Biasanya kita buletin waktunya jadi 1 jam. Oke. Nah, sedangkan tadi pertanyaan itu adalah akadnya jam 8, kita resepsi jam 9. Otomatis nggak mungkin dong, secara teknis aja tidak mungkin. Kalau mau ganti baju. Nah, besok mungkin kita bisa undang MUA yang kerjasama bareng kita. Itu seperti apa teknisnya? Rata-rata sepengalaman kita kan, Mas. Benar. Untuk ganti baju itu paling cepat itu untuk muslim modern itu 30 menit, betul nggak? Benar. Nah, sedangkan resepsi untuk kita sendiri, kita pasti pengen dong acara itu benar-benar terkesan, dan nggak hanya tahu-tahu pengantin didudukkan aja di depan. Artinya kita juga sering mengadakan kirap, dan kirapnya nanti juga ada tabur bunga, atau kita dari bridesmaid menyiapkan bunga kemudian dikasih atasnya terus terlihat seperti labirin atau terowongan. Nah, itu juga membutuhkan waktu. Artinya kalau kita pengen acara itu cakep, otomatis secara teknis juga harus cakep. Jadi untuk pertanyaan 4 sepertinya tidak bisa, karena ganti baju tidak mungkin under 30 menit. Nanti kita yang kena komplain sama MUA-nya, Mas. Iya nggak sih? Benar. Nah, jadi kita rubah pertanyaannya. Berarti apakah bisa acara wedding itu kita pengennya tetap selesai misalnya sebelum jam 12? Bisa.
nanti jam setengah 10 kita sudah running untuk kirap, jam 10 kita mulai resepsi, dan biasanya 2 jam sudah cukup untuk bahkan mengakomodasi 1000 undangan. Tergantung biasanya venue-nya. Nah, secara teknis juga akan terkait dengan teknis yang lain seperti itu, Mas Amo. Itu perlu diketahui ya, teman-teman. Penuhnya kita juga pakai wedding organizer ya. Pastinya. Okay. Jadi sebelum acara kita juga ada beberapa kali pertemuan untuk membahas teknis dari rundown dan segala macam. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bingung untuk Mas ini aku harus mulai jam berapa, nah nanti bisa ditanyakin ke kita seperti itu teman-teman. Jadi untuk teknis itu kalau misalkan pakai wedding organizer sebisa mungkin kita atasi. Aman, ya. Nah ini lanjut lagi pertanyaan kelima. Siap. Kak, kalau paketan saya nggak ambil all-in, bisa nggak sih Kak, kayak saya cuma ambil WO saja, atau WO dan dokumentasi, atau WO dan MUA atau lainnya seperti itu? Bisa, artinya jadi kita bedakan sekarang. Yang pertama, kita membuat paket all-in itu untuk memberikan penawaran terbaik kepada calon klien kita, ya kan? Artinya seperti tadi sudah saya bilang di awal, itu adalah paket bundling. Otomatis kalau dari calon pengantin hanya menghendaki satu vendor misalnya, hanya membutuhkan WO, otomatis kita juga sudah punya harga khusus untuk WO. Misalnya dokumentasi, kita dari Lunanova Studio juga sudah mempunyai paket mulai dari basic sampai paket eksklusif kan. Kemudian misalnya MUA, setiap MUA juga kita ada kerjasama dan kita akan rekomendasi dari yang 5 tadi yang tetap masuk paket all in, karena secara kita sudah tahu kinerjanya dan lain sebagainya. Walaupun ketika dari teman-teman calon pengantin, Mas boleh nggak sih kita minta tolong untuk ditembusin ke MUA ini? Oh bisa aja. Tapi untuk rekomendasi tetap kita di 5. Tapi kita juga bisa menghandle all MUA yang ada di Jogja. Seperti itu. Nah, kemudian misalnya saya sebagai calon pengantin cuman mengambil WO aja, otomatis dari Lunanova Wedding Organizer juga sudah mempunyai paketan harga khusus WO. Nah, yang kemarin sudah sempat kita bikin itu malah ada paket WO, dekorasi dan MUA. Ada juga paket WO, dekorasi dan dokumentasi, sama dokumentasi MUA dan WO. Jadi semuanya bisa kita handle. Cuman kalau teman-teman mengambil paket all in, itu pasti bisa kita jaminkan harganya menjadi lebih murah. Bedanya hanya seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Untuk di pertanyaan terakhir nih Mas Tio. Kak, bisa nggak handle siraman sampai ke resepsi? Dan itu ada charge-nya juga lagi nggak? Pasti. Nah, sekarang kita gini, Mas Amoy. Ketika kita berbicara tentang acara siraman, itu biasanya yang pemangku hajatnya pasti secara adat beliau itu pasti sudah sangat mempertimbangkan hal itu. Artinya, kita pun juga tidak bisa atau kita lebih merekomendasikan dan kita ada untuk MC-nya juga MC yang sangat benar-benar tahu dari pakem adat yang dipakai. Paham dong, kan nggak mungkin seperti kita di sini juga ada yang spesialis untuk wedding, national wedding atau wedding dengan bahasa Indonesia kita pakaikan kan di acara siraman, itu juga nonsen dan nggak mungkin juga seperti itu. Nah, jadi untuk acara siraman itu dari MUA-nya itu biasanya memakai kanigaran atau basahan atau yang lain, itu juga pasti sudah ada cas untuk baju. Kemudian ada perlengkapannya. Dan MC-nya juga otomatis 2 kali. Jadi untuk hal-hal yang sekiranya atau sifatnya itu benar-benar ada event khusus, misalnya siraman nanti juga ada atul dawet, kemudian buang ayam dan sebagainya, itu nanti mungkin bisa kita jelaskan di konten berikutnya sama ahlinya, karena kita lebih fokus ke handling acara, walaupun kita juga sedikit banyak tahu, tapi lebih afdolnya dijelaskan oleh ahlinya saja. Ahlinya dong. Nah,
itu termasuk sudah acara yang berbeda. Walaupun masih dalam satu rangkaian acara pernikahan dari misalnya si A dan B, tapi ini sudah satu acara yang memang harus ada treatment khusus. Nah, jadi nanti mungkin bisa dibicarakan lagi dengan tim marketing dari Lunanova WO ketika dari teman-teman pengantin menghendaki ada acara siraman, kemudian midodareni dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ini untuk adat itu memang tidak bisa sembarangan kita ngehandle. Bahkan dari hal-hal yang sangat kecil pun kita tidak boleh meleset. Tanggung jawabnya sangat berat loh Mas. Artinya ketika ada tamu, biasanya kalau pemangku hajatnya itu secara adat itu masih kental, tamunya juga otomatis akan tahu dong. Untuk adat itu. Iya dong. Kan nggak mungkin kalau ada acaranya yang nggak pas, kemudian bajunya juga nggak match, terus dilihat oleh tamu, otomatis yang pertama jatuh adalah satu WO. Nah gimana ini WO-nya? Nah itu, jadi memang kita harus benar-benar ekstra berhati-hati dan sangat detail. Kemudian untuk treatmentnya juga kita nggak main-main untuk acara yang adat. Berbeda lagi kalau untuk acara yang nasional. Artinya kita lebih bagaimana membuat acara ini benar-benar sangat terkesan. Tapi kalau untuk acara adat dan pakem, kita harus cek yang pertama dari kesakralan, kemudian keruntutan acara, benar atau tidaknya itu harus kita perhatikan benar-benar Mas. Seperti itu sih. Jadi itu teman-teman sekilas info dari Bapak Tio Deki. Mas lah. Oh Mas, ternyata Mas masih Mas muda dong. ternyata. Nah untuk info-info selanjutnya nanti mungkin kita untuk bahas di konten-konten selanjutnya. Konten selanjutnya nanti mungkin dengan tim marketing yang lain. Kebetulan saya selain tim marketing ini malah dapat tugas baru dari manajemen untuk menjadi, kalau di dalam dunia film itu ya jadi produser. Artinya produser kita lebih menyiapkan semuanya, apa yang dipakai, apa yang digunakan untuk event pada saat berlangsung. Jadi untuk marketing pun sebenarnya saya cuma tinggal menghandle 20-30%. Nah saya lebih fokus sekarang ke bagaimana apa yang harus dibawa, kelengkapannya seperti apa, dan lain sebagainya di balik layar. Itu malah saya sekarang lagi lebih fokus di situ. Jadi ya nanti pastilah ada dari teman-teman yang lain yang bisa memberikan info-info terkait tentang dunia per-WO-an dan beberapa pertanyaan yang memang paling sering ditanyakan oleh calon klien kita. Nah benar banget. Jadi yang masih bingung, jangan bingung-bingung banget. Kita akan hadirkan beberapa bintang tamu atau tim-tim dari Lunanova WO untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Seperti itu. Mungkin itu aja. Boleh. Mas Tio Deki yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.